Selamat siang, nama saya Ben Sardo, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mereview jurnal Masyarakat Ekonomi ASEAN dan penolakan terhadap swastanisasi air yang disusun oleh Cucu Solihah, dosen Fakultas Hukum, dosen Magister Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana, dan Ketua LPPH Eva Unsur. Adanya air di bumi adalah salah satu kejadian berbagai proses di perumahan bumi, termasuk proses-proses kehidupan dengan peranan air merupakan kebutuhan pokok manusia bagi kehidupan. Ajaran agama Islam melalui sumber hukumnya Al-Quran dan hadis telah memberikan rambu-rambu bagi manusia berkaitan dengan air, yakni dalam Al-Quran, dan kami dijadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Sejalan dengan ayat ini, kita dapat melihat kenyataan bahwa kehidupan di alam air, di alam ini sangat berkepentingan dengan air. Pasokan air adalah tetap, dan oleh karena itu harus dikelola karena pasokan tidak dapat ditinggalkan. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, dan kami jadikan air itu menetap di bumi. Air tidak boleh disia-siakan karena diperlukan oleh seluruh makhluk. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Juga dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud bahwa manusia berserikat dalam 3 hal. Dalam palang rumput, air dan api. Yang dimaksud hak milik umum ialah sesuatu yang digunakan bagi keperluan umum. Mata air dan sumur wajib dimanfaatkan bagi orang-orang umum. Seseorang yang mempunyai sumber air wajib mengizinkan orang lain mengambil airnya. Air tidak dibenarkan memonopoli untuk diri dari keluarganya saja. Islam juga melarang membuang kotoran di tempat-tempat yang mengakibatkan tercemarnya air sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Sesungguhnya Nabi melarang kencing di air yang tidak mengalir. Hadis-hadis ini menyatakan dengan jelas tentang pengelolaan air. Pertama, pasokan air tetap. Kedua, dan tidak boleh disia-siakan. Demikian pula dengan dasar Konstitusi Bangsa Indonesia pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 telah meletakkan pondasi untuk menjadikan air sebagai daya alam yang keberadaannya perlu dilestarikan demi kesejahteraan manusia. Indonesia sebagai bagian dari negara yang tergabung dalam ASEAN tidak dapat menolak tuntutan dan perkembangan sebagai konsekuensi dari bentuk kesepakatan perjanjian ASEAN Economic Community, sehingga terbukanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dalam perspektif ekonomi, isu MEA akan menjadi peluang bagi terbukanya pasar bebas, yang secara otomatis akan pula mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN, sehingga diharapkan akan pula meningkatkan gairah ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan memberi dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Aktivitas manusia dapat dipastikan tidak bisa terlepas dari keberadaan air. Pentingnya keberadaan air terkait pula pada kenyataan sejarah, di mana kita saksikan bahwa pusat-pusat keberadaan manusia di masa lalu selalu berhubungan dengan daerah yang berdekatan dengan sumber air. Mesopotamia yang dianggap sebagai pusat peradaban tertua berkembang di antara dua sampai besar Euphrates dan Tigris.
Kebudayaan Mesir kuno sangat tergantung pada sungai Nil. Contohnya dijamin moderat saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.